padu, maju pemuda kita dalam satu wadah bersama. Siap sedia berjuang dan berkarya demi kemajuan bangsa. Bina tekad dengan sehat tenaga, maju terus dengan karya nyata. Bakti suci, sukseskan pembangunan demi kejayaan bangsa. Laksanakan pembaharuan berdasarkan Pancasila. Mari wujudkan cita-cita bangsa, adil, makmur, aman, sejahtera. Maju terus, tingkatkan semangat kita, rela korban jiwa dan raga untuk negara serta nusa bangsa. Majulah Ampir, pasti jaya. Berdasarkan Pancasila, mari wujudkan cita-cita bangsa, adil, makmur, aman, sejahtera. Maju terus, tingkatkan semangat kita, rela korban jiwa dan raga untuk negara serta nusa bangsa. Majulah Ampir, pasti jaya. Ampir, pasti jaya. Cinta
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Rodi Wijaya, SDMSI, yang kami hormati Sekretaris Partai Golkar Kota Lubuk Linggau, Bapak Yani Rizal, yang kami hormati Sekretaris AMPI, Bapak Thomas Umar Wijaya Negara, yang kami hormati Bendahara AMPI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Yuda Novanza Utama, yang kami hormati Wakil Bendahara Bapak Rahmat Firdaus, yang kami hormati Ketua AMPI Kota Lubuk Linggau beserta pengurus dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari Kamis 7 Desember 2023 bertempat di Hotel Smart Kota Lubuk Linggau dalam acara pelantikan DPD AMPI Kota Lubuk Linggau tahun 2023-2028. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan juga merupakan wujud rasa cinta tanah air kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup
serta berkah untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muslimin. Kepada Bapak Muslimin disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil langkahnya pada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya wa rahmatana wa barik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa qadatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sabaqati ma'rufatan min ma'ruf wa bi sabaqati ya rahman ya Allah ya rahim ya qawi ya qayyum ya malik ya qudus. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga-keluarga kami, kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini ya Allah kami telah melaksanakan musda AMPI 2023 sampai 2028, sekaligus pelantikan Ketua AMPI Kota Lubuk Linggau serta AMPI kecamatan-kecamatan sekota Lubuk Linggau. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kami ilmu, berikanlah kami kesehatan dan keselamatan. Semoga kami bisa menjalankan amanah ini sebaik-baik mungkin ya Allah, sehingga kami di kota Lubuk Linggau ini dengan pelentara AMPI bisa berjaya. Insya Allah AMPI akan dikenal di perdesaan sampai ke internasional ya Allah. Sekali lagi hanya kepada Engkau kami memohon dan hanya Engkau kami minta pertolongannya. Kabulkanlah doa dan kita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa tadi, semoga maksud dapat terwujud, semoga tujuan dapat tercapai, dan semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pembacaan surat keputusan DPD AMPI Kota Lubuk Linggau masa bakti 2023-2028 oleh Direktur Eksekutif DPD AMPI Sumatera Selatan. Kepada Bapak Puan Margo disilahkan. Pembacaan struktur komposisi personal yang kepengurusan DPD AMPI Kota Lubuk Linggau masa bakti 2023-2028. Dewan Penasehat, Ketua Haji Sur, Wakil Ketua Haji Ali Hadi SH, Sekretaris Yani Rizal. Dewan Pembina, Ketua Haji Muhammad Fmi Pandai STSHMU, Wakil Ketua 1 Darwin, Wakil Ketua 2 Junaidi, Sekretaris Emriki SHMH. Kepada nama-nama yang saya sebutkan di bawah ini harap mengambil tempat. Dewan Pimpinan Daerah Kota Lubuk Linggau, Ketua Ferry Esos MSI, Wakil Ketua 1 Petri SH, Wakil Ketua 2 Herman Suwandi SE, Wakil Ketua 3 Haji Zulfa Hendra, Sekretaris Ilham Kurniawan Esos, Bendahara Winda Ramadhani. Bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan Boy Gega Jodiandri, M. Rizky Paradesi, Andi Oliza, M. Adha Ismail. Bidang ESDM, M. Fadilah. Bidang ekonomi dan pembangunan, Nelly Yanto, Elmon Halmoan. Bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup, Nasrul Kusmiran. Bidang seni budaya dan pariwisata, Hafiz Hardiansa, Dono Pratondo. Bidang pemberdayaan perempuan, Neti Herawati, Meti Kusari, Dwi Agustina, Angger Andini, Rina Astari, Olivia Aulia Zahra, Nabila Putri, Mersilia Bungan M, Karima Agustin. Bidang politik hukum dan HAM,
Fauzi Arianto, Rusli Rending SHMH, Harahap SH, Davika SH. Bidang kerohanian Adi Manhuri. Bidang pendidikan dan olahraga Tatang Suryadi Ahmadi. Bidang kesejahteraan sosial dan pengabdian masyarakat Rudi Hartono Selamat Suratno. Bidang Kominfo M. Rifai Arif Nurrahman. Bidang Intek Ade Inayat Faisal. Bidang perdagangan dan perindustrian Supardi Andi Adani Bahtau Chandra Henry Chandra ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal 7 Desember 2023 ditandatangani. Prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD AMPI Kota Lubuk Linggau kepada Bapak Yuda Novenda Utama untuk mengambil tempat. Sebelum saya melantik saudara-saudara, saya bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudari bersedia menjadi pengurus DPD AMPI Kota Lubuk Linggau? Bersedia. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji akan menjaga nama baik organisasi, akan bersedia sekuat tenaga untuk melaksanakan program kerja organisasi DPD AMPI Kota Lubuk Linggau masa bakti 2023-2028. Yang dibalik lagi, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember 2023 saya mewakili Ketua DPD AMPI Provinsi Sumatera Selatan dengan resmi pelantik pengurus DPD AMPI Kota Lubuk Linggau masa bakti 2023-2028. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal 7 Desember 2023. Ditandatangani. Pembacaan berita acara dilanjutkan penandatanganan. Siap. Laksanakan. AMPI Jaya. AMPI Jaya. AMPI Jaya. Kami persilakan kepada Bapak Yuda Novenda bersama Amadil kembali ke tempat. Kepada Bapak Ibu Pengurus yang baru dilantik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ketua DPD AMPI Kota Lubuk Linggau, kepada yang terhormat Bapak Ferry Esos MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa yuhyiku wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita telah melaksanakan kegiatan pelantikan DPD AMPI Kota Lubuk Linggau yang sama-sama kita hormati. Hadir di tengah-tengah kita Ketua DPR Kota Lubuk Linggau Bapak Haji Rodin Jaya, sekaligus beliau ini
Ketua Golkar Kota Lubuk Linggau, yang saya hormati Bapak Yuda selaku caretaker kemarin Pak AMPI Kota Lubuk Linggau. Beliau ini mana nyebutnya tuh istilahnya itu caleg DPR RI nomor 4. Yang saya hormati rekan-rekan dari Golkar, ada Pak Sekjen Golkar Pak Yedi Rijal, ada Pak Dedek Bendara, dan yang saya banggakan juga Sekretaris AMPI Provinsi Sumatera Selatan, dan yang saya hormati juga di sini ada guru saya nih, Bapak Haji Suud, Bapak Haji Ali. Terima kasih Pak atas bimbingan binaannya Pak. Yang saya hormati rekan-rekan yang baru selesai pelatihan tadi. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Ke depan AMPI akan saya kibarkan di tingkat nasional. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AMPI Jaya! AMPI Jaya! AMPI Jaya! Selanjutnya sambutan Ketua DPD AMPI Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh Bapak Kemas Umar Jaya Negara. Kepada Bapak Kemas silakan. AMPI Jaya! AMPI Jaya! Biar lebih lemak kita ke tengah. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami hormati hadir di tengah-tengah kita ada Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau sekaligus juga Ketua DPD Golkar Kota Lubuk Linggau, Bung Roni. Nah, kita udah panggil Bapak karena lagi di tengah-tengah pemuda nih, kan? Biar tak tua-tua muda terus gitu. Kemudian hadir juga Bendahara AMPI Sumatera Selatan, Bung Yuda. Ngapa beliau kita minta melantik tadi? Karena Lubuk Linggau ini merupakan salah satu perjuangan beliau untuk mensejahterakan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan Lubuk Linggau di tahun 2024 ini. Kami hormati hadir Sekretaris Bendahara DPD Partai Golkar Lubuk Linggau, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kawan-kawan dari adik mahasiswa yang hadir di belakang. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPD AMPI Provinsi Sumatera Selatan karena kesibukan beliau selaku anggota DPD Provinsi sehingga tidak dapat hadir di Lubuk Linggau secara langsung. Tapi alhamdulillah dalam proses musda tadi sempat berinteraktif dengan kita lewat visual dan beliau mengapresiasi sekali jalannya musda yang dilakukan oleh Kota Lubuk Linggau. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara rekan pengurus AMPI yang baru saja dilantik, mungkin saya hanya mengawali sambutan dari DPD Provinsi dan akan disempurnakan sambutan ini oleh bendahara kami, Bung Yuda, seperti yang saya hantarkan tadi, karena Lubuk Linggau ini akan menjadi konsentrasi beliau memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan Kota Lubuk Linggau. Kami minta kepada Bung Yuda selaku bendahara untuk menyempurnakan sambutan dari DPD AMPI Provinsi Sumatera Selatan. Ayo silakan. Ya. Selamat kepada seluruh pengurus AMPI Kota Lubuk Linggau yang baru musda dan langsung dilantik, musda tercepat dan pelantikan tercepat se-Indonesia. Ya, buat tangan dulu untuk membayar. Jadi
nyambung kata Pak Sekjen ditugaskan. Kalau yang apa assalamualaikum yang disebut kalau disebut ya. Ini API ini senang tidak senang bagian dari Partai Golkar. Dari lahir dari rahim Golkar sebagai anak Partai Golkar. API ini termasuk di organisasi yang didirikan. Istilahnya hasta karya. Kalau di Golkar ini ada 8 organisasi yang didirikan dan mendirikan. Mendirikan ada 3, didirikan ada 8, tambah 2 saya partai. Jadi terkait bapak-bapak, ibu-ibu atau kawan-kawan sekalian yang mungkin pekerjaan ASN, AMPI ini juga OKP terdaftar resmi sebagai organisasi kemudahan. Terbukti dengan AMPI memiliki 1 hak suara setiap pemilihan ketua KMPI. Sudah saya dibahas KMPI-nya banyak sekarang. Tidak tahu punya yang mana kan. Jadi disampaikan tadi oleh Bung Dede itu juga caleg, cuma bukan di sini. Itu kan memang, ya kan? Jadi memang dia ada titik kunonya kampanye di sini. Cuma kalau ada sanak dulu di Hilir Barat 1 Gandus, Bukit Kecil, sama Hilir Barat 2 baru mengarahkan ke dia. Ada Golkar nomor 1, nomor 1 ini kan. Jadi beliau sekretaris AMPI provinsi. Aku alhamdulillah diamanahkan, ditugaskan oleh Partai Golkar untuk menjadi caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 nomor urut 4. Karena keseharian aku juga selain di pengurusan DPP Partai Golkar bidang pemenangan pemilu. Nah, kalau titik berat pemenangan pemilu ini pemilu dan pilkada. 2024 itu ada pemilu dan pilkada. Golkar ingin untuk menang di 2 kontestasi tersebut. Tadi kami cerita dengan Brody, tanggung jawab suara Golkar di Kota Lubuk Linggau di beban pundak beliau. Beliau sudah jadi ketua DPRD. Beliau juga insya Allah calon wali kota Lubuk Linggau 2024 dari Partai Golkar yang mendapat penugasan sudah mendapat surat resmi dari Partai Golkar. Itu sudah fix, insya Allah tugas pengurus cuma sikok. Tambah suara kursi Golkar jadi sikok lagi. Jadi 6 kursi, jadi Golkar tidak perlu berkoalisi dengan partai manapun. Karena kalau nak bangun koalisi dengan partai lain itu biayanya mahal, biaya mahal dan terlalu panjang proses. Jadi tolong dibantu AMPI di sini, apapun basic background kerjaan kalian punya sanak dulur, punya keluarga, punya tetangga, ajak milik Golkar, ya kan? Khususnya DPR RI nomor 4 tadi. Kalau mana gua nggak tahu kan dapilnya kan nomor 1, kira-kira mana tuh kan? Ya. Ya, jadi di sini memang kalau bukan kita yang saling tolong, siapa lagi nak tolong? Atau sesepuh kita di sini, ada masih sayang dengan Golkar, masih sayang dengan AMPI, pakai baju AMPI, nah itu kita mudah-mudahan semangat. Ya kan? Kapan lagi? Kira-kira kan? Karena perjuangan 2024 di bulan 2 akan berimbas langsung dan efek langsung untuk perjuangan yang insya Allah bulan September 2024 mungkin kada. Golkar wajib menjadi wali kota Lubuk Linggau. Aku paham ya, Bung Rodin mau nunggu barang itu. Orangnya paling tadi mau tahun terakhir, yang tanya itu kan, gitu. Jadi tolong, jadi sama-sama gotong royong. Ya, semangat pembaruan AMPI tadi yang kita nyanyi-nyanyi tadi aplikasikan di kota Lubuk Linggau ini, ya kan? Struktur kecamatan tadi kita sudah bentuk. Teman-teman kecamatan dari sini bentuk seluruh kelurahan 72 ya, 72 kelurahan. Susah tidak lah dikit 72, ya kan? Kalau kita bergaul, jangan cuma ada nama organisasi ini tapi tidak ganti peran serta. Dari ya pribadi gua kenal, baru mungkin belum sampai sebulan, cuma keinginan, niat dia, komunikasinya, ya sudah kita selesaikan urusan nanti Lubuk Linggau ini.
Mudah tadi kalau yang datang tadi lagi mau kan, tidak pakai panjang-panjang lebar, 3 menit selesai. Ya kan? Kira-kira. Jadi harapan kita di sini memang secara posisi Bung Peri selaku ASN tidak boleh berpolitik praktis. Berorganisasi boleh, akan pakai organisasi tadi itu berpolitik kan. Ya. Sekretarisnya tadi ASN juga. ASN mana? Di Kepang Sorong enggak? Bendaranya? Lurah. Ketua RT. Oh, ini kan aku yakin masing-masing punya kekuatan di wilayah masing-masing. Kembangkan untuk kepentingan, untuk membantu membesarkan target-target politik partai Golkar yang akan terjadi kontestasi 5 tahun sekali ini, pemilu dan pilkada. Golkar untuk DPR RI itu punya target 2 kursi, insya Allah 2 kursi untuk dapil Sumatera Selatan 1. Kami yakin sudah dapat. Cuma kami minta Golkar Lubuk Linggau untuk menjadi salah satu penyumbang suara. Jangan yang lain kalau menang Lubuk Linggau lagi nonton lain. Ya kan? Aku yakin di sini Bung Rodi sudah menentukan kapasitas, pilihan Bung Rodi juga teman-teman API di sini sudah bisa juga. Ada kawan-kawan kalau ada Kak Yani, ada Kak Dede ini kapasitas Kak Istri, Linggau ini kompeten. Kalau untuk urusan pilkada itu tidak usah kencing lagi. Untuk Lubuk Linggau itu aku selaku pengurus DPP pemenangan pemilu kami sudah rapat di DPP. Bung Rodi sudah terima surat keputusan yang ditandatangan langsung oleh Ketua Umum dan Sekjen penugasan untuk menjadi wali kota Lubuk Linggau 2020. Ya. Tolong diperjuangkan Golkar dari tingkat caleg kabupaten, caleg provinsi dan caleg DPR RI. Nah, DPR RI-nya tadi sikot lah. Ya kan, lakukan di sini ngapain rumah? Kamu balik penanya caleg bukan nomor ini. Enak, bahkan terima kasih Bung Dede kesempatannya. Baik, betul betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api jaya! Api jaya! Api jaya! Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan arahan Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Lubuk Linggau kepada yang terhormat Bapak Haji Rodi Wijaya SEMSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tentunya yang kami hormati hadir secara langsung pengurus DPD API Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh sekretaris. Ini namanya Dede, tapi aslinya Kemas Umar Jaya Negara. Tidak tahu. Sudah itu Pak Yuda tadi, nama lengkapnya Yuda Nopanza Putra. Yuda Nopanza Utama. Caleg nomor 4 dari W. Golkar 4. Itu belakang kita nomor 4 juga itu. Makanya ada 4 dari saya. Hadir juga di tengah kita orang tua kami Bapak Haji Musuhun. Ini dulu sejak saya ingat Pak, Ketua API Kecamatan Koroniti. Habis itu Ketua Golkar Kecamatan Pulau. Jadi anak ini meneruskan baik sebenarnya hari ini. Dari Pak Ali dulunya sebagai ASN di Musyawas, kemudian ASN di Rejang Lebong, keliling di Kepala Inspektorat, jadi Kepala BKD, Kepala LAJ. Hari ini tentunya yang kami hormati juga pengurus Golkar Kota Lubuk Linggau, Bung Yani Riza sebagai sekretaris dan Bung Dede, Ahmad Julius Baten, Aprizal Julius Baten, makanya Dede. Nah ini lah, Dede juga nih Pak. Ini Dede, dulunya Dede, sebelum saya kecil, tapi tentunya yang saya hormati Bung Peri sebagai ketua terpilih secara aklamasi tadi bersama seluruh pengurus baik di tingkat DPD maupun di kecamatan-kecamatan. Di belakang saya lihat ada adinda kami dari OKP dan disebutkan tadi yang sempat hadir bersama kami bersama kita bersama sore ini. Kami
kami hormati, dari pasti berada juga sudah bersama kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat yang telah diberikan. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah, semoga yang hadir saat ini dan mendapatkan syafaat dari beliau pada hari yang nantinya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, terlebih kepada pengurus provinsi kami ucapkan terima kasih sudah hadir secara langsung. Sekarang sudah masukin tahapan kampanye, sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Kota Lubuk Linggau. Ini bukan hal yang mudah, Pak. Kami saja kadang diundang ke provinsi Maluku, datang balik pergi hampir 14 jam, rapatnya cuma 2 jam, suruh balik lagi karena tinggal sakit. Hari ini dengan penuh rasa tanggung jawab kecintaannya kepada organisasi AMPI sudah hadir secara langsung. Bung Yuda dari Jakarta sudah hadir bersama kita. Ya, kepada mereka yang datang, mana wakil bendahara tadi? Nah, semuanya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kepada pengurus yang sudah dilantik, kami ucapkan selamat bertugas. Tantangan ke depan tidak mudah, priorisasinya dari 2023 sampai 2028. Style organisasi ini kadang memang fokusnya dari ketua masing-masing. Ketuanya ngajak irama dangdut jadi dangdut, ketuanya ngajak iramanya kasidah jadi kasidah. Nah, ketuanya toke Bogor, anak buahnya mungkin jadi toke Bogor juga. Tapi setidaknya kami berikan kepercayaan penuh. Ini juga diberikan kepercayaan penuh, dan jangan terlalu khawatir karena di anggaran dasar AMPI yang sekarang, AMPI ini sudah menjadi OKP sama seperti OKP yang lain. Satu suara ketika bergabung di KMPI, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan masalah ASN yang bergabung di sini, memang dulu yang didirikan oleh Partai Golkar. Ya, dulu kan banyak didirikan oleh Partai Golkar, termasuk Pemuda Pancasila itu juga lahirnya juga mungkin ada tarikannya dari Golkar, walaupun ada anak kandung, mungkin anak tiri yang akan sendiri. Semua organisasi yang lahir di zaman Orde Baru dulu, buah karya dari Bantan Beringin ini juga, mohon Beringin itu juga. Nah, tapi hari ini dengan kemandiriannya, dengan kedewasaannya, AMPI tidak melupakan sejarah. Artinya AMPI tahu setiap kali ada acara ngadu ke Partai Golkar dulu, setiap kali acara buntu ngadu Partai Golkar dulu. Jadi acara ini masih ada lemah, dia tahu bapaknya masih ada, jadi mengadu. Satu saya ingat ada organisasi keagamaan yang dulu dilahirkan oleh Partai Golkar, yaitu LDI. Ya, hari ini juga LDI walaupun sudah mengubarkan diri di pusat, menyatakan mengubarkan diri, dia masih ada setiap kali kegiatan melapor Pak karena kegiatan dan sebagainya. Padahal secara hierarki tidak ada hubungannya sama sekali lagi dari Partai Golkar. Tapi inilah dinamika yang ada. Setidaknya Partai Golkar itu memberikan ruang kepada seluruh pejuang-pejuang aktivis organisasi ini. Tentara polisi pun kalau dia numpuk di satu Polres, di Polsek dibagi, termasuk juga hari ini banyak tentara polisi yang dikaryakan. Ini juga Partai Golkar ini, tanpa Partai Golkar nanti Partai Nasdem, partai lain. Karena sejak Munas di Pekanbaru mereka mendirikan Partai Golkar. Dulunya mereka itu berebut menjadi ketua umum Partai Golkar, tapi karena terinspirasi, terbawa jiwa mereka itu memang seorang organisatoris, mereka mendirikan partai politik juga, kader Partai Golkar semua. Artinya Golkar ini bukan hanya melahirkan sesuatu yang memang harus secara politik berafiliasi ke Golkar, tapi telah membumikan hal-hal yang memang terbaik yang ada saat ini sesuai dengan organisasi sahabat datang mengerti yang lain untuk nanti ke depan ditinggalkan, untuk nanti ke depan dibesarkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, hari ini saya bercita-cita seluruh OKP baik yang didirikan maupun yang sudah dilahirkan Partai Golkar ini hidup lagi di Kota Lubuk Linggau. Habis ini mungkin nanti kita lihat AMPG, babaranya sudah ada,
Kita lihat, kita soksi Sanggar Ulamanya, ibu-ibu ini yang ada organisasi yang kosong, tolong kita isi dan kembangkan sama-sama. Kalau soal dana Bank Mandiri pun tidak mandiri. Nah, jadi sekarang ini dia apa proposal jalankan belasan. Pak Dede ini kalau dirasa baik-baik dan keluar dulu loh. Tapi kalau di demo, ini masalah kita marah juga dia udah keluar. Di bendahara Golkar siap sedia, siap oke gitu dari bendahara. Jadi bendahara itu karena kapasitasnya sudah terlebih, mobilitasnya ada, kapasitas itu bukan ini isi tasnya, ya. Kalau mobilitas ada mobil dan ada isi tasnya. Jadi kami sekalian selamat sudah pengurus yang baru nanti kibarkan bendera ini bukan ke pucuk sampai ke pelosok-pelosok di kota Lubuk ke RT turun lagi ke Perlu. Kalau ke pusat ke nasional saya juga ketua umum nanti geser kalau ke provinsi mereka ada Bung Andi Dinali ini ke Sekjen Partai Golkar Sumatera Selatan. Kalau ketua umumnya ini Wakil Menteri Perdagangan yang kemarin datang ke kota Lubuk Linggau. Wong Belanda pasukannya jelas di situ, kapasitasnya sudah tahu. Bapaknya itu adalah Pak Teo Sambuaga, Presiden LIPU. Jadi LIPU ini kalau ada hal-hal yang kiranya krusial, api dibagi berapa kali Linggau ini. Jadi tenang udah. Jadi kita minta slot di LIPU itu. Ini madannya kok aman dari LIPU ya, nggak perlu. Karena bosnya itu adalah orang tua dari Pak Jedi Sambuaga itu Pak Teo Sambuaga. Itu dulu pengurus DPD Golkar, seorang penasihat adalah Presiden LIPU di negara Republik Indonesia ini. Jadi hierarkinya jelas, orang-orang yang di atasnya juga jelas, mantan-mantan pengurus API. Jadi API ini organisasi yang paling senior ada di Indonesia. Muncul lagi di Kota Lubuk Linggau, saya hidupkan kembali supaya nanti bisa sama-sama mengangkat nama API sendiri, mengangkat pengurusan yang ada sekarang ini. Dan kita ucapkan terima kasih kesediaan Bung Peri dan seluruh rekan-rekan yang sudah bersedia bergabung. Tidak ada usaha ada materi yang berlebih-lebihan, setidaknya kita berjuang bersama sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Yang ASN kaget kita promosikan mereka, yang ada ASN pengusaha kaget kita kegiatan gawean mereka ya. Yang punya lapak-lapak itu kita pertahankan dengan turun tambahin lapaknya ya. Masuk lapak-lapak parkir, tidak mungkin orang lain tidak kalau tidak mau api. Tapi dengan jiwa dan intelektual kita yang ada, kita ini berjuang bukan dengan premanisme, tapi dengan pemikiran kita yang tertulis. Saya yakin percaya sumber daya manusianya nanti bisa memberikan kontribusi ke depan. Tadi sudah disinggung oleh Bung Ida ini sudah memidati kita harapkan nanti jadi penerus untuk di DPR RI. Sejak adanya Bung Yuda ini urusan untuk Partai Golkar DPP ini lancarnya. Semoga perjuangan Bung Yuda ini lancar. Dan sampai kami belum banyak suara di Palembang, di Bumba, Linggau kasih kontribusi. Nah, kalau pikir lah dia tidak mampu ini lah. Urusan-urusan yang lain nanti biar beliau memberikan jalan bagi kita semua. Urusan yang kedua, yang ketiga tadi saya sudah diberikan mandat. Memang ini suatu penugasan, kami anggap bukan suatu beban tapi suatu tantangan karena pileg sama pilpres ini berbarengan 14 Februari. Selepas dari itu kita baru tahu setelah koalisi dengan siapa. Kita baru tahu kita dapat berapa, itulah evaluasi bagi kami dan bagi ketua-ketua Partai Golkar di seluruh wilayah Indonesia. Muratara juga ada evaluasinya, Musirawas evaluasi, Pak Lawang evaluasi, semua se-Indonesia. Habis itu kita akan berjuang di bulan September untuk pilkada. Karena pilkada ini sudah 99% dimajukan di bulan September, tinggal kapan tanggalnya nanti. Insya Allah mudah-mudahan sebelum pelantikan DPRD Kota Lubuk Linggau. Artinya kita tidak mengundurkan diri ketika menjadi calon terpilih nanti. Tapi selepas dari itu hidup ini akan lebih berbahagia lagi kalau kita nanti ada pilihan. Tinggal milih ya, mana kanan maupun agak kiri. Walaupun ditinggalkan nanti legislatif itu tetap porsinya tetap porsi Golkar. Jadi kita meninggalkan sesuatu itu bukan untuk ditinggalkan saja, tapi meninggalkan warisan yang ketika nanti kita
diberikan mandat yang lebih besar lagi, kita sudah mempunyai mitra di legislatif, orang-orang yang bisa bekerja sama membantu kita dalam proses pengesahan baik Raperda maupun APBD yang akan kita laksanakan. Percuma kepala daerah itu berwakil, tapi di dewan dia bermusuh, dia punya musuh, dia akan menjubol di dewan. Dan akor banyak jadinya, misalnya di contoh di kabupaten tetangga. Jadi kami merancang sesuatu ini sudah menerima masukan-masukan yang lain. Jadi ke depan yakinlah, tidak usah khawatir. Itu kalah cuman legislatif itu tempat yang strategis juga untuk nanti kita majukan bersama Kota Lubuk Linggau. Jadi kita besarkan dulu legislatifnya, kita kuatkan dulu sampai kita mampu besar para partai. Selepas dari itu perjuangan selanjutnya kami bisa lagi kita menghadapi pilkada. Insyaallah mudah-mudahan dengan bantuan kalian semua, seluruh anak-anak muda, organisasi yang berpikiran maju, ya kita tidak cuma sekedar mencari duit di Linggau ini. Kalau nyari duit mungkin di tempat yang lain, tapi kita mengabdikan ilmu pendidikan kita, karya kita di Kota Lubuk Linggau yang tidak ada sumber daya alamnya ini. Jadi kita perlunya sumber daya manusia. Jadi kita kembangkan nanti ke depan sumber daya manusianya. Ya kalau hari ini yang gelar doktor di Linggau ini dikitnya kita perbanyak. Yang S2 yang mungkin terkatung-katung karena biayanya, ya kita siapkan anggarannya. Penting sumber daya manusianya bagus, Kota Lubuk Linggau ini bisa bersaing nanti dengan daerah yang lain. Jadi jangan malu jadi warga Kota Lubuk Linggau, jangan malu jadi aparatur di Kota Lubuk Linggau. Contohnya kalau nggak bisa pindah ke Mubah, pindah ke provinsi, banyaklah kita nyangkut museum tidak pakai, banyak pegawai kita ini. Apa Pak? Tunjangan usaha ada di situ. Karena nyangkut dua batang beringin yang besar di situ sama kepala sekolah. Nah banyak nak pindah. Jadi hari ini kami sampaikan betul-betul kalian di Lubuk Linggau kita yang akan bawa dia lebih maju. Bukan kita menggantungkan diri ke Lubuk Linggau, tapi Lubuk Linggau inilah yang akan kita nanti dia maju melalui tangan-tangan kalian semua. Dan yang kami sampaikan sekedar motivasi bagi kita bersama. Target Partai Golkar 2 kursi di DPR ini harus tercapai. Target Golkar 2 kursi di provinsi harus tercapai. Target Golkar 6 kursi di Kota Lubuk Linggau harus tercapai. Terima kasih wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api Jaya. Api Jaya. Terima kasih. Baik, demikianlah tadi arahan dari Bapak Haji Rodi Wijaya SDMSI. Kepada Bapak kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian acara pelantikan pada hari ini. Dan sekali lagi tentunya kami ucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan semoga bisa menjadi penggerak di tengah masyarakat. Demikian pelantikan AMPI Kota Lubuk Linggau periode 2023-2028. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan untuk foto bersama. Satu padu maju pemuda kita.